dan memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, memiliki duri yang bengkok-bengkok ujungnya, dan duri itu seperti satu pohon yang ada di daratan Najd yang disebut dengan Sa'dah. Anda bisa bayangkan, setiap orang yang tersentuh atau terkena ayunan kalalib itu bukan hanya terjatuh tapi juga hancur. Kalau seandainya orang itu jatuh dari titian Siratal Mustaqim, itu tidak langsung ke jahanam, tapi antum akan melayang-layang di dalam antara Siratal Mustaqim dengan jahanam itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam, kata Rasul. 70 tahun. Sampai-sampai Nabi SAW mengumpamakan seperti batu yang besarnya sebesar unta, kemudian dilempar dari titian, dan itu sampai ke dasar jahanam selama 70 tahun baru sampai. Bagaimana kita? Batu tentu lebih berat. Nabi mempermasalahkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam riwayat yang lain, fatatala'abu bihim fayatasaqatuna finnar. Bahkan jembatan itu tidak diam. Jembatan itu bukan diam. Kalau antum lewat jembatan pakai motor dan jembatan diam, enak tuh. Jembatan ini tatala'ab. Tatala'ab itu digoyang-goyang. Kalau antum lewat jembatan kemudian jembatannya goyang-goyang, antum jatuh. Ya. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu tatala'ab, memain-mainkan orang yang lewat, menggoyang-goyangkan orang yang lewat. Fayatasaqatuna finnar. Ketika itu orang banyak berjatuhan. Kemana? Ke dalam jahannam. Subhanallah, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa riwayat bagaimana orang-orang yang melewati Siratal Mustaqim ini. Bagaimana kondisi mereka? Siapakah orang-orang yang selamat? Siapakah orang-orang yang susah melewati tapi ujung-ujungnya selamat? Dan siapa juga yang kemudian tidak selamat dan masuk ke dalam jahannam? Maka disebutkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kondisi orang-orang yang melewati titian Siratal Mustaqim. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, wali jahannama jisrun, dan jahannam itu memiliki titian di atas, adzaqu minasy-sya'r, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas sayfi, lebih tajam dibandingkan pedang, alaihil kalalib wa hasakatun, di mana padanya ada besi-besi pengait dan duri-duri yang bengkok. Ya'khuduna man sya'allah, mereka akan mengambil sesuai dengan kehendak Allah. Wan nasu alaih, dan manusia yang melintasi titian Siratal Mustaqim itu katarafi, ada yang seperti kedipan mata, tahu-tahu melesat sudah sampai di ujung. Subhanallah. Tentu mereka para nabi dan rasul. Kemudian kalbarki, seperti kilat melesat. Wa karrihi, seperti angin mursalah, seperti angin yang lewat. Wa ka'ajawidil khayli, dan seperti orang yang menunggang kuda yang baik, dia tunggang dengan sekencang-kencangnya. Kemudian warukab, dan orang yang mengendarai kendaraan tetapi lambat. Kemudian dalam riwayat, dan orang-orang yang mereka kadang berhenti, kadang jatuh, kemudian bangun lagi, berjalan, jatuh lagi. Dalam riwayat ada yang merangkak, dan itu orang yang terakhir diselamatkan. Makanya dalam riwayat fanajin musallamun, ada orang yang diselamatkan dengan baik, mereka tidak ada apa-apa, langsung berada di ujung Siratal Mustaqim.
wa makhdushun musallamun. Ada yang sudah habis badannya, tercabik-cabik dengan besi-besi yang kail-kail dan besi-besi yang berduri itu, tapi Allah selamatkan juga. Tetapi ada yang mukawwarun finnar ala wajhi, tapi ada yang digulung kemudian dilempar ke dalam neraka. Perhatikan di sini ikhwatu fiddin. Berarti ada beberapa orang yang disesuaikan bagaimana mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang melewati seperti kejapan mata, tahu-tahu sudah sampai. Ada orang yang seperti kilat, ada orang yang seperti angin, ada orang yang seperti penunggang kuda yang cepat, ada orang seperti pengendara yang lambat, ada orang yang berjalan, ada orang yang terseret-seret, dan ada orang yang dijatuhkan dan tidak sempat sampai di ujung Shiratal Mustaqim. Siapakah yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini amal kita. Karena ketika orang itu melalui titian Shiratal Mustaqim itu ala qadri a'malina, sesuai dengan amal kita. Makanya kenapa ketika mereka dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depannya titian Shiratal Mustaqim, digelapkan seluruh padang mahsyar. Setelah itu Allah berikan setiap orang cahaya. Setiap orang cahaya. Orang yang beriman diberikan cahaya. Orang yang fasik diberikan cahaya. Orang yang munafik juga diberikan cahaya. Tapi ketika mereka menyeberang, tiba-tiba orang munafik dipadamkan cahayanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-11 sampai 15. Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minah." Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah pancarkan cahaya mereka di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Itu kabar gembira untuk kalian, karena kalian akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Kalian akan kekal di dalamnya, dan itu kesuksesan yang sangat besar. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Dan pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman yang lewat di samping, "Ungduruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami mau ikut dengan cahayamu." Qila, maka dikatakan, "Irji'u wara'akum faltamisu nuran." Kata orang-orang yang beriman, lebih baik kalian kembali cari cahaya kalian. Faduriba bainahum, maka akan dibentangkan di hadapan mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihal adzab. Maka akan dibentangkan satu dinding, di baliknya rahmat dan di depannya azab Allah Subhanahu wa taala. Yunadunahum, maka akan memanggil-manggil mereka. Jadi orang-orang munafik itu akan memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kita bersahabat ketika di dunia? Bukankah kita kawan ketika di dunia? Bukankah kita bersama-sama ketika di dunia? Qalu, orang-orang yang beriman mengatakan, bala, ya, walakinnakum, akan tetapi kalian fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kehancuran kami. Wartabtum wa gharratkumul amani, dan kalian ragu dan kalian ditipu dengan angan-angan. Hatta jaa amrullah, sampai datang putusan Allah kepada kalian. Wa gharrakum billahil ghurur, dan Allah dan kalian kemudian ragu-ragu, tertipu, akhirnya kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khad, maka pada hari yang tidak mungkin diambil minkum dari kalian, fidyatun tebusan, wala minal ladzina kafaru,
begitu juga tebusan dari orang-orang kafir lainnya. Ma'wakumun nar, tempat kalian neraka. Hiya maulakum, itulah tempat berlindung kalian. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali kalian. Perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi 3 kelompok. Pertama, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya yang besar, cahaya yang sangat luas seperti gunung. Yang kedua, orang yang beriman tapi fasik, maka mereka akan diberikan cahaya sesuai dengan amal dia. Dan yang ketiga, munafik, sama sekali tidak diberikan cahaya. Dan setiap amalan itu punya cahaya. Salat ada cahayanya, zakat ada cahayanya, haji ada cahayanya, ibadah-ibadah lain ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, puasa ada cahayanya, jihad ada cahayanya, dakwah ada cahayanya, amal soleh ada cahayanya. Seluruh amal itu memiliki cahaya. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan, basyiril masya'in fil zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar orang-orang yang suka berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat subuh. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Lihat bagaimana doa Nabi SAW apabila berjalan ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Itulah doanya Rasul. Apabila mereka datang ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di pandanganku cahaya, di pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikan semuanya cahaya, kata Rasul. Ini menunjukkan bahwa seluruh amal soleh itu akan membawa cahaya. Maka perbanyak. Karena ketika itu ikhwatu fiddin, semua nampak. Orang munafik, orang dusta, orang riya, orang sum'ah, takabur, sombong, semua akan ditampakkan di siratal mustaqim. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang akan mengikuti cahaya salat, cahaya zakat, cahaya puasa, cahaya jihad, dan begitu seterusnya. Dan ingat ikhwatu fiddin, neraka Jahannam yang sangat besar, apinya berwarna hitam, terbentang di antara neraka itu titian siratal mustaqim. Maka sebelah kanan dan kiri ada 2 amal saleh yang menentukan bisa tidaknya antum melewati itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW akan menegakkan amanah dan silaturrahim. Maka orang-orang yang senantiasa menyambung silaturrahim dipastikan dia bisa melewati titian siratal mustaqim. Dan orang-orang yang menjaga amanah dipastikan dia akan mampu melewati siratal mustaqim. Tapi orang-orang yang memutus silaturrahim, dan yang paling besar dari memutus silaturrahim adalah uququl walidain. Anda durhaka dengan orang tua, itu paling besar orang memutus silaturrahim. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tua dipastikan tidak akan mampu melewati siratal mustaqim. Kemudian setelah itu para kerabat, ataupun orang-orang yang idha'atul amanah, melalaikan amanah. Sampai kepada amanah orang menitipkan ucapan. Terkadang orang tidak amanah. Afwan akhi, anak akan cerita sama antum, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, katanya. Ternyata apa? Ngomong sama kawannya, afwan akhi, anak sih dititipi jangan ngomong sama siapa-siapa, tapi sama antum saja.
Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Orang yang ketiga ngomong gitu juga sama yang keempat. Jangan cerita sama siapa-siapa ya. Akhirnya satu kampung tahu semua. Semua ngomong jangan cerita sama siapa-siapa. Coba, di zaman sekarang sampai amanah nitip omongan saja orang tidak bisa jaga. Itu yang paling kecil, yang paling mudah. Apalagi amanah yang lainnya. Amanah penglihatan. Allah takdirkan mungkin antum melihat saudara antum ada aib. Harusnya antum tutup. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib antum pada hari kiamat. Tapi betapa banyak orang yang tidak amanah dengan mata. Dia cerita sama kawannya, Masya Allah, anak tadi tidak sadar melihat si Anu begini-begini. Diomongkan sama kawannya. Akhirnya orang ini juga ngomong, tadi si Anu melihat si Anu begini. Ini amanah yang sering terjadi di masyarakat. Gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Kalau amanah kecil saja kita tidak bisa amanah. Tidak bisa menjaga ucapan orang, tidak bisa menjaga pandangan atau pendengaran kita kepada orang. Kita di rumah, tetangga lagi bertengkar ngomong begini gitu kan, kedengaran. Ketika ada tamu ke rumah antum, antum cerita pula tetangga antum, semalam anak nggak bisa tidur. Kenapa? Tetangga sebelah macam-macam, ngomong begini. Subhanallah. Telinga ini ada amanah, nggak perlu antum ceritakan sama orang. Ini amanah badan saja kita tidak bisa menjaganya. Amanah penglihatan, amanah ucapan, amanah gimana amanah yang lebih besar daripada itu? Sementara syarat al-ubur ala siratil mustaqim, Anda bisa melewati siratal mustaqim bagi orang yang menjaga amanah. Karena amanah akan diletakkan di samping sini, kemudian silaturahim diletakkan di sini, dan antum akan lewat di situ. Kalau antum suka memutus silaturahim, ada kesempatan nih. Karena terkadang antum seorang musafir jauh dari Jawa, dari Padang, dari Medan, dari macam-macam tempat antum datang ke Batam. Kemudian mengadu nasib, cari pekerjaan di sini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan ini, ikhwan. Antum bisa tanya kabar orang tua antum, bisa telepon lama-lama. Kalau antum bisa menelpon orang kawan antum 1 jam, 2 jam, kenapa tidak bisa silaturahim dengan keluarga? Terkadang alasannya sibuk, ada telepon dari kampung, sibuk gitu kan. Subhanallah. Silaturahim. Barang siapa yang memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan antum dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang itu sudah melewati siratal mustaqim, secara garis besar tadi saya katakan ada orang yang selamat tanpa ada apapun. Para nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, orang yang bertakwa, mereka akan berjalan tanpa apapun. Ada orang-orang yang keimanan mereka dicampurkan dengan dosa besar, maka dipastikan mereka akan kesulitan. Mereka akan jatuh bangun, kemudian dihantam kepalanya, kemudian hancur kepalanya, dihantam kulitnya, robek kulitnya, dan antum akan bertahan di situ. Sementara melewati siratal mustaqim itu bukan sehari 2 hari. Jembatannya saja sebentang jahanam. Berarti antum akan lama itu sampai di ujung siratal mustaqim. Ada yang diseret, ikhwan, terseret sampai akhirnya kemudian dia tidak sanggup, kemudian jatuh. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, orang-orang yang jatuh ini dipastikan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sejenis dalam neraka. Disitulah mereka akan saling menyalahkan. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam neraka yang berjatuhan itu, maka syaitan akan muncul, kemudian berdiri di mimbar neraka. Setan akan ceramah. Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblis
khatiban ala mimbarin minan nar. Dan apabila datang hari kiamat, maka iblis akan berdiri di mimbar neraka berceramah, dan isi ceramahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah benar. Aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi kuingkari janjiku kepada kalian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23, qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amru, ketika keputusan sudah diputuskan Allah, kemudian syaitan atau iblis akan berceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haq, Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga sudah berjanji kepada kalian, tapi kuingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidak memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, kecuali aku berusaha mengajak kalian, kemudian kalian ikut aku. Fala talumuni walumu anfusakum, sekarang jangan kau cela diriku, celalah diri kalian. Kata iblis, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak mungkin bisa menolong kalian, sebagaimana kalian tidak mungkin juga menolong aku. Maka iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya saya mengingkari apa yang telah kalian sekutukan kepadaku sebelumnya, karena orang-orang zalim dipastikan mendapatkan adab yang pedih. Lihat ya, semua akan mengingkari. Orang-orang yang menganggap bahwa ini sesembahan yang hak akan mengingkari sesembahan itu. Semua akan mengingkari dan saling menyalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu nasib orang yang masuk ke dalam jahannam. Karena orang-orang yang masuk ke dalam jahannam, ikhwatu fiddin, digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan hanya sekedar digiring, tetapi juga diikat oleh rantai, sebagaimana firman Allah azza wa jalla. Diikat oleh rantai, diikat lehernya, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian dipaksa dan digiring sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Dihinakan mereka itu, bukan mudah, dihinakan, tidak ada yang dimuliakan sama sekali. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, subhanallah, pembahasannya sangat panjang tentang pedihnya adab neraka. Tapi yang jelas bahwa kita akan bercerita kembali soal titian siratal mustaqim. Ketika orang-orang yang Allah selamatkan sampai orang yang terakhir, disebutkan siapa orang yang terakhir yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini orang yang terakhir, dan jangan jadi orang yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga, rajulun yamshi ala sirah, seorang laki-laki yang berjalan di atas titian siratal mustaqim. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu nara marratan fa idza jawazaha iltafat ilaiha. Orang yang terakhir, kata Rasul, orang yang berjalan sekali-kali, kemudian tersungkur sekali-kali, kemudian tersambar neraka sekali-kali. Dan apabila mereka sudah melewati, maka dia akan melihat ke belakang bagaimana ngerinya neraka. Dan dia pun mengatakan, tabarakalladzi najjani mink, tabarakalladzi najjani mink. Dia mengatakan saking bahagianya, dia mengatakan, sungguh maha suci zat yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Demi Allah,
sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak Allah berikan kepada siapapun, mulai dari orang yang awal sampai orang yang akhir. Saking bersyukurnya, sampai dia mengatakan seperti itu, seolah-olah dia yang pertama selamat, padahal dia yang terakhir. Adapun orang yang pertama, orang-orang yang selamat, maka disebutkan dalam hadis Thauban Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna habran min ahbaril yahud sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam iddatal as'ilah. Ada seorang pendeta atau padri dari padri-padri Yahud berjumpa dan bertanya tentang beberapa masalah di hadapan Rasul. Kemudian dia mengatakan, aina yakunun nas yauma tubaddalul ar ghairal ar. Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain yang belum pernah kita pijak? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fi dzulmati dunal jisr. Maka mereka berada di kegelapan sebelum mereka berada di titian. Qala faman awwalun nas ijazatan. Maka siapakah wahai Rasul yang pertama kali melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Maka Nabi SAW mengatakan, hum fuqara'ul muhajirin. Mereka lah orang-orang fakir dari orang-orang yang hijrah awal-awal bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muhajir Allah muliakan. Makanya Allah mengatakan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang awal dari kalangan para sahabat Rasul minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang pertama melewati Siratal Mustaqim, para fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, dan banyak lagi sahabat yang fakir yang kemudian hijrah bersama Rasul ke Madinah. Kemudian disusul yang lainnya, disusul yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang itu sudah selamat, para nabi dan rasul selamat, orang-orang yang beriman selamat, tapi ada orang-orang yang sudah Allah takdirkan berada di ujung Siratal Mustaqim, di depannya pintu-pintu surga yang disebut dalam ilmu akidah sebagai qantarah. Qantarah itu jembatan akhir Siratal Mustaqim. Tiba-tiba ada satu kelompok, mereka tiba-tiba dihadang di qantarah. Oleh siapa? Oleh mazalim, oleh perbuatan-perbuatan zalimnya di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pembunuhan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan pencurian dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan penggibahan dia di dunia. Tiba-tiba dia dihadang dengan orang dan mengatakan, hei, dulu engkau yang membunuh aku, yang mengambil hartaku, yang mencaci maki kehormatanku, yang menggibah diriku, yang menyakiti aku, yang merampas hakku, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal sebentar lagi akan sampai. Ya kan? Disinilah sabda Rasul, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahu antum siapa orang yang bangkrut di antara umat ini, kata Rasul? Sahabat polos. Dan mengatakan orang yang bangkrut Rasul, orang yang gak punya dirham, orang yang gak punya dinar, orang yang gulung tikar, orang yang bangkrut pekerjaannya, itulah orang bangkrut. Kata Rasul, bukan itu hakikat orang bangkrut. Tapi hakikat orang bangkrut adalah orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi
di satu waktu dia pernah membunuh fulan, pernah memukul fulan, pernah mengambil harta fulan, pernah menghina fulan, pernah mengganggu fulan, pernah mengambil hak fulan. Ketika itu terjadi barter pahala dan dosa, ikhwan. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Mana pahala kamu? Nih dosaku. Sampai ketika pahalanya habis diambil orang, sementara dia menanggung dosa orang lain, maka dia sudah tidak ada lagi modal untuk meneruskan perjalanan. Ketika ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat untuk mengambil dan melempar kembali ke dalam jahannam. Subhanallah. Hati-hati. Ada dosa